Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Itu tolong yang teman-teman sekalian silakan di mute ya. Ini masih ada suara motor. Gimana puasanya lancar, saumnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada yang Lancar, Pak. Ada yang sakit? Atau berhalangan ada ya? Ini PAI 6 kelas A. Nggak ada, Pak. Kelas B. Kelas B, Pak. Kelas B. Kelas Kemana? B. Baik. Rini Rahmawati, Mar'i Muhammad Haikal. Belum hadir, Pak. Siapa yang belum hadir? Mar'i, Pak. Rini nggak ada ya? Hadir Pak, hadir. Ya, tolong di itu ya. Mayang. Mayang ada ya? Hadir. Mana Mayang? Mayang. Hadir Mayang. sebentar. Iqbal Kusairi ada ya? Ada, Pak. Ada. Muhammad Mulia. Muhammad Mulia nggak ada. Hadir. Muhammad Mulia hadir, Pak, sama Iqbal itu. Satu room. Hadir, Pak. Soulmate ya. Saya lagi berdua, Pak. HP saya mati. Alwan Rashid. Alwan nggak ada ya. Muhammad Ramadan Hakim. Hadir. Neng Gina Salma. Ada ya. Nurfan Maulana nggak ada. Nur Fauzi ada nggak? Hadir, Pak. Nurul Jamila, Nurul Fauzia. Nurul Fauzia nggak ada ya? Ada, Pak. Mana? Oh, Nurul Fauzia. Nurul Jamila. Nggak ada ya? Nurul Wulan Daniel. Nggak ada. Ada, Pak. Nurul Jamilah. Oh, Nurul Wulan Daniel ada ya? Hadir. Nurul Jamilah nggak ada ya? Kalau Nurul Jamilah belum ada, Pak. Nyai. Ayah akangnya, mana Nyai? Nggak ada. Octavian Ihda. Hadir, Nggak Pak. ada ya? Mana Octavian Ihda Ada. nggak ada di sini. Nggak ada. Paulina Harap. Hadir. Bilad. Sudah ada Bilad. Rahmat Taufik. Nggak ada ya? Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Mana Hadir. yang nggak ada videonya? Revan. Ali Imron. Belum ada, Pak, Revan. Rika. Hadir. Ada Rika juga. Hadir, Pak. Rika. Rizky Anugrah. Nggak ada ya? Ruby Babullah. Hadir, Pak. Hadir. Oh, kamu beda sholat ya? Siti Khairil Bariyah. Hadir, Pak. Mana? Oh, itu Siti Khairil. Hadir. Jamilah baru ini ya. Siti Mulyani. Hadir, Pak. Siti Rahma. Hadir, Pak. Hadir. Siti Suaibah.
Hadiroh Bapak. Sri Mulyati. Hadiroh Pak. Sri Rahayu. Hadiroh. Mana? Ini. Hadiroh Pak. Oh, enggak. Coba on kan ininya. Sulastri. Ini kamera yang lain juga nggak ada Pak. Error. Hadiroh Bapak. Jadi Sulastri. Mana Sulastri? Sulastri Di- Fakot. Syifa. Bang, Pak Haji. Syifa nggak ada ya? Yudi Supriyadi. Nggak ada ya? Yuyu. Hadiroh. Nggak ada. Hadiroh Bapak Yuyu. Yuyu Hamimeh. Muhammad Ridho Adian. Ya, Muhammad Ridho Adian ini kakaan ya? Nggak ada ya? Adrian, Pak. Adrian. Kirain Adian. Muhammad Ridho Adian soalnya di sini. Nggak ada ya? Belum ada, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Sehat semua? Sehat semua ya. Teman-teman sekalian, bersyukur pada Allah hari ini kita bisa melanjutkan mata kuliah fikih 4 berkaitan dengan penjelasan tentang fikih waris. Itu ada Bu Rihmi Rahmawati sama anaknya ya. Aduh, ikut kuliah anaknya. Kita akan mulai pada pertemuan pertama terkait dengan waris ya, berkaitan dengan waris. Ini semua untuk waris. Saya akan bantu teman-teman untuk bisa memahami waris walaupun tidak begitu mendalam atau lebih spesifik kan, karena memang harus memerlukan konsentrasi dan juga secara jurusan kita ini masuk sebetulnya pada syariah ya, bukan kalau teman-teman itu masuk ke tarbiyah kalau di fakultas itu. Tapi nggak apa-apa, kita akan share terkait dengan, kita akan membahas terkait dengan waris Islam, di mana ini bagian daripada ilmu Islam yang sekarang banyak dilupakan dan kalaupun ada banyak yang tidak digunakan. Baik teman-teman sekalian, ini teman-teman sudah kelihatan di sini ya share screen-nya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Saya bantu. Baik. Mata kuliah fikih waris. Oke. Ini nggak usah nih, sedih kasus. Teman-teman sekalian, istilah berkaitan dengan harta itu tidak kenal saudara. Ini menjadikan sebuah adagium ya, adagium itu semacam istilah yang perlu kita buktikan, karena dulu ketika kita memiliki saudara, ketika kita masih kecil punya kakak atau adik, kita sering bermain bersama, kita sering ngobrol bersama ketika waktu kecil, bahkan mungkin kita pernah berantem ya, berantemnya mungkin masalah rebutan mainan, rebutan jajan gitu ya. Tapi ketika sudah besar, yang menjadi fenomena adalah ketika orang tuanya itu meninggal dunia dan meninggalkan harta, yang dulunya rebutan mainan jadi rebutan harta. Dari yang tadinya bermain di meja coklat, sekarang masuk ke meja hijau ya teman-teman. Artinya persoalan harta ini menjadi sebuah godaan tersendiri ya, karena manusia itu sering sekali diuji dengan harta itu, ada yang sukses tapi kebanyakannya gagal. Nah, itulah kenapa Islam datang hadir untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana Islam membagi harta warisan orang tua secara proporsional. Apa itu mewaris? Menurut bahasa, mewaris itu bentuk jamak dari kata al-miras ya. Dalam bentuk bahasa Arab itu bentuknya masdar ya, dan berasal dari kata warota yarithu irtan wa mirasan. Nah, ini berkaitan dengan waris, berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.
atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Pernah gitu Pak Haji? Sakit? Ya Allah. Kemudian menurut istilah, mawaris itu adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa uang, baik yang ditinggalkan itu berupa tanah, ya, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Bahkan yang menjadi fenomena sekarang adalah orang tua meninggalkan bukan harta gitu, tapi orang tua meninggalkan hutang. Nah itu juga warisan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Itulah kenapa ketika biasanya itu ketika jenazah disolatkan di masjid, setelah disolatkan kemudian ada khutbah sedikit dan disampaikan oleh khatib, barang siapa yang memiliki kaitannya dengan hutang piutang dari almarhum untuk segera menghubungi keluarganya, kan begitu. Jadi artinya memang harta baik itu uang, deposito, tanah dan lain sebagainya diwariskan. Begitu juga dengan hutang ya teman-teman. Nah, ilmu waris atau mawaris itu sama dengan ilmu faraid, hanya beda istilah saja. Bentuk jamak dari kata faridah ya, yaitu ketentuan. Kata faraid atau faraid ada ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan waris, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian daripada masing-masing. Jadi kita menggunakan istilah ilmu fiqhul mawaris atau ilmu al-faraid itu sama aja ya. Istilahnya mengacu kepada pembagian harta waris. Oke. Kalau menurut hukum waris nasional, warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat daripada wafatnya seseorang. Kemudian ada 3 unsur waris ya, yaitu pemilik harta, peninggal warisan ya, seorang atau beberapa ahli waris, kemudian harta kekayaan itu. Nah, alusnya di dia sinyal lah. Ya mati tadi segede. Lebahan. Siapa itu? Tolong di mute dulu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian ada tiga ya unsur warisan itu, ada yang mewariskan, ada yang diwarisi, dan ada hartanya atau ada peninggalannya. Kemudian, nah ini ada 3 hukum waris di Indonesia. Secara garis besar ada 3 hukum waris di Indonesia, yaitu hukum adat, ya, hukum waris adat, ada hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Hukum waris adat merupakan hukum lokal daerah atau suku tertentu yang diyakini dan dijalankan oleh masyarakatnya. Ya, hukum ini ada tertulis atau tidak tertulis. Jadi di masyarakat itu ada hukum yang secara konun ya, dia ditulis dalam kitab atau dalam peraturan masyarakat sekitar, atau ini menjadi sebuah kebiasaan daripada masyarakat itu. Karena kita juga mengacu pada usul fikih bahwa al-adah muhakkamah, bahwa suatu adat atau kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Jadi hukum ini baik tertulis atau tidak tertulis itu dipatuhi oleh masyarakat. Kemudian hukum waris adat yang tidak dipatuhi oleh pewaris, maka pewaris tersebut bisa mendapatkan sanksi. Nah, ini biasanya terjadi di masyarakat adat. Ada yang sifatnya sistem keturunan, ya. Warisan dibagikan berdasarkan keturunan, ada 3 macam garis keturunan, yaitu keturunan bapak, keturunan ibu, serta garis keturunan dari keduanya. Ada yang menganut sistem individual, pembagian waris berdasarkan bagian masing-masing, biasanya diterapkan di suku Jawa. Ada yang sistem kolektif, ya. Biasanya digunakan untuk mengatur pembagian waris berupa benda tertentu, misalnya benda pusaka, didasarkan atas kepemilikan masing-masing ahli waris. Kemudian ada sistem mayorat. Ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Bali dan Lampung, di mana hukum waris adat ini diberikan kepada anak tertua, ya, dan anak tertua didapuk menjadi pemimpin keluarga setelah orang tuanya wafat, dalam hal ini bapaknya atau ibunya. Biasanya sih kalau bapaknya masih ada, pemimpin keluarga masih dipegang oleh bapak. Tetapi ketika bapaknya tidak ada, si ibu memberikan mandat kepada anak tertua untuk menjadi pemimpin keluarga, gitu ya. Dan otomatis menjadi harta bapak menjadi anak tertua, ya. Kasihan anak yang kedua, anak yang ketiga, anak bungsu komodinya kebagian. Nah, bagaimana sih hukum waris Islam? Hukum waris Islam sesuai namanya berlaku untuk umat yang beragama Islam. Ada nggak sih kasus berkaitan dengan orang Kristen, orang Hindu menggunakan waris Islam? Saya Allah alam belum punya datanya.
ya, tetapi ini berlaku untuk umat Islam. Sistem pembagian waris menggunakan prinsip individual bilateral, di mana ahli waris harus berasal dari garis keturunan ayah dan ibu atau kombinasi antara ayah dan ibu. Warisan hanya berlaku jika pewaris sudah meninggal. Apabila pewaris masih hidup disebutnya hibah. Jadi berpindahnya satu harta kepada anak-anaknya dari orang tuanya atau dari anaknya kepada orang tuanya itu mengharuskan seseorang, oh my god, teman-teman sekalian, kalau off ya silakan kembali lagi ya, Ihda, karena barusan ada ada warning akan sebentar lagi akan beres ya. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak kumpul ya, bapak pengen bagi waris misalkan, itu nggak bisa teman-teman ya. Itu namanya hibah, bukan pembagian waris. Pembagian waris itu terjadi bila mana pemilik harta, baik bapak atau ibu atau orang tua dalam hal ini, baik ataupun anaknya misalkan, yang itu sudah meninggal duluan ya. Next. Pembagian waris menurut hukum Islam, ya, menurut KHI, kompilasi hukum Islam, kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah. Si pewaris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian daripada masing-masing ahli waris itu. Nah ini teman-teman sekalian, penggolongan ahli waris di dalam hukum Islam itu pertama dari golongan laki-laki, ya, dari golongan perempuan. Yang kedua berdasarkan hubungan perkawinan. Ini juga menjadikan perkawinan itu sebagai pemutus mendapatkan harta. Sebentar ya. Nah, contoh begini teman-teman ya. Misalkan sudah menikah, kaya raya misalkan. Suami istri sudah 20 tahun menikah. Kemudian cerai. Ya. Nah, setelah cerai itu si bapaknya nikah lagi gitu. Si ibu yang mantan istrinya, segimana dia memiliki hubungan panjang dengan bapaknya, dengan istri dengan mantan suaminya, tetap dia tidak akan mendapatkan hak waris karena perceraian. Ya. Kemudian yang mungkin dia dapat adalah harta gono gini. Ya. Kemudian si bapaknya itu atau si suaminya itu menikah lagi dengan perempuan baru ya, dengan menjadi istri baru. Kemudian nggak lama dari situ meninggal bapaknya itu, si pemilik hartanya itu, maka istri baru mendapatkan, karena statusnya pada saat itu berstatus sebagai istri dari si fulan, berhak mendapatkan harta waris, sedangkan istri yang lama yang sudah 20 tahun berumah tangga kemudian cerai itu tidak mendapatkan hak waris. Nah, karena hubungan perkawinan ini yang menjadikan seseorang boleh mendapatkan waris. Ini hukum waris perdata, ya mungkin teman-teman bisa mendalami ini berkaitan dengan hukum waris perdata ini kita tidak bahas secara lebih dalam, ya karena ini langsung diatur oleh negara ya dengan undang-undangnya. Oke, nah ini perbedaan antara waris hibah dan wasiat, teman-teman jangan salah ya. Waris itu, ini ada waktu, penerima, nilai, dan hukum. Waktu untuk pembagian waris setelah wafat. Sedangkan waktu untuk pembagian hibah ketika orangnya masih hidup. Waktu untuk pembagian wasiat, harta yang wasiat setelah wafat. Ya. Siapakah penerimanya? Penerima daripada harta waris adalah ahli waris. Siapakah penerima hibah? Penerima hibah itu bisa ahli waris dan non ahli waris atau umum. Ya. Namanya juga hibah. Hibah itu pemberian. Wasiat diberikan oleh mereka yang menerima wasiat ini bukan oleh ahli waris. Ingat, nggak boleh ahli waris mendapatkan wasiat. Itu harus non ahli waris. Nilainya ya untuk waris boleh harus sesuai faraid, untuk hibah bebas, untuk wasiat maksimal sepertiga. Ini biasanya ada ini di UTS nih, saya kasih aja dari sekarang ya. Perbedaan waris, hibah dan wasiat. Hukumnya
pembagian waris itu wajib, pembagian hibah sunnah atau tidak wajib ya, sunat lah dalam cek urang mahnya, dan wasiat itu sunat. Nah, ini jangan sampai kita salah membagi tiga definisi ini antara waris, hibah, dan wasiat. Ya. Nah, harta waris tidak dibagikan kepada ahli warisnya. Harta waris tidak dibagi-bagi kepada ahli waris, juga tidak ditentukan berapa besar bagian masing-masing kecuali setelah pemiliknya meninggal dunia. Dengan kata lain, pembagian waris dilakukan setelah pemilik harta itu meninggal dunia, ya. Maka yang membagi waris pastilah bukan yang memiliki harta itu. Sedangkan hibah dan wasiat justru penetapannya dilakukan saat pemiliknya masih hidup. Biasanya kalau wasiat itu saya ingin berwasiat kepada anak-anak, ada yang langsung berwasiat kepada anak-anak, ada yang dituliskan, ada yang menggunakan notaris. Nah, sebaiknya bila mana ingin lebih dikuatkan secara hukum, wasiat itu juga dibantu oleh notaris ya teman-teman ya. Sehingga tidak akan ada terjadi yang namanya percocokan setelah si pemilik harta ini meninggal. Karena biasanya berkaitan dengan ini kan, kalau wasiat hanya berdasarkan kata, itu nanti pada saat sudah meninggal, si pemilik harta warisnya itu biasanya anak-anaknya itu bisa menjalankan amanah itu, bisa tidak ya. Tetapi kalau misalkan menggunakan notaris, mau dijalankan atau tidak, si penerima wasiat itu bisa menggugat secara hukum ya, dan itu bisa memiliki implikasi hukum ya. Oke. Penerima yang berhak menerima waris hanya orang-orang tertentu dalam ahli waris ya. Kemudian wasiat haram diberikan kepada ahli waris, sedangkan hibah boleh siapa saja. Boleh diterima oleh ahli waris, boleh oleh non ahli waris, diserahkannya berapapun boleh. Itu perbedaannya ya. Kemudian dari segi nilai ya, harta yang dibagikan dibagi waris sudah ada ketentuan besarannya ya. Sedangkan yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Misalkan begini. Ada si pemilik waris itu punya harta 1 miliar misalkan ya. Kemudian dia berwasiat kepada ahli warisnya bahwa 1/2 miliar atau 500 juta itu diberikan kepada adiknya, atau dalam hal ini adalah pamannya yang bukan ahli waris ya. Maka yang 500 juta itu sudah menyalahi, karena itu setengah daripada hartanya ya. Sedangkan maksimal diberikan waris itu adalah sepertiga ya. Kemudian sedangkan besaran nilai harta yang boleh dihibahkan tidak ada batasnya. Ini dikembalikan kepada kebijakan masing-masing. Saya mah arek merek KB harta misalkan tidak akan meninggalkan sepeser pun harta warisan untuk anak-anak, ya itu memang enggak ada. Dia yang punya kebijakan, dia yang punya harta. Tapi masa orang tua tidak mau menyiapkan harta untuk bekal anak-anaknya kan juga ya pentingan gitunya. Oke. Kemudian sejarah waris pra-Islam ya. Jadi hukum waris sebelum Islam itu dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada ya. Masyarakat jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang corak kesukuannya memiliki kebiasaan berpindah-pindah, suka berperang dan merampas jarahan. Nah ini teman-teman sekalian, jadi hukum waris sebelum Islam itu kumha urang, kumha uing gitu ya, ditentukan oleh hukum adat ya. Kemudian budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik menjadi ukuran yang baku dalam sistem hukum warisan yang diperlakukannya. Maka biasanya kalau orang Arab jahiliyah itu dia si bapaknya itu memberikan harta warisnya itu kepada anak yang tertua karena sudah ikut berperang lama gitu ya. Atau juga bisa memiliki perjanjian dengan sahabat seperjuangan ketika dalam perang. Kalau saya mati, kamu boleh mendapatkan harta saya, kamu boleh mendapatkan, bahkan istrinya pun dikasih gitu ya. Ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris dari keluarganya meninggal adalah mereka yang laki-laki berfisik kuat dan mengalahkan musuh dalam setiap perperangan ini ya. Kepentingan suku sangat diutamakan ya. Karena dari prestasi dan eksistensi suku itulah martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan. Jadi karena memang seperti itu zamannya, sehingga yang menjadi acuan dalam harta pembagian waris itu tentu dikaitkan dengan peperangan, kekerabatan ya, dan lain sebagainya. Mirisnya, anak perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil itu tidak mendapatkan hak waris karena tidak ikut perang dan lain sebagainya. Ya, salah saha atau masih kecil, salah saha ya.
berjenis kelamin perempuan ya gitu ya. Ya, masa menyalahkan Allah gitu. Yang disalahkan adalah sistem sosial yang dianut pada saat itu. Nah, dasar-dasar pewarisan Islam seperti apa? Pertama, al-qorobah, pertalian kerabat, ya. Yang kedua, al-hilf wal muaqadah. Nah, ini janji prasetia yang tadi saya sampaikan itu ya. Pengangkatan atau adopsi at-taban. Nah, dalam hukum waris Islam, anak adopsi tidak berhak mendapatkan harta waris, teman-teman. Itu ingat. Saya mengangkat anak misalkan ya, sakumaha orang naonnya sayang pisan ke anak adopsi itu atau ke anak angkat itu, dia tidak mendapatkan hak waris sepeser pun. Bagaimana biar dia bisa mendapatkan dari harta yang saya punya? Ada dua jalan. Yang pertama jalan nasihat, yang kedua jalan hibah ya. Seperti itu. Tapi dia tidak boleh masuk dalam list ahli waris, teman-teman ya. Nah, mengapa kita belajar hukum waris? Ini adalah ilmu waris yang akan dicabut. Nabi bersabda, "Ta'alamul faraid wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati." Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Hurairah, belajarlah faraid dan ajarkan. Karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, ilmu yang akan dilupakan dan pertama kali dicabut dari umatku." Ini yang seperti saya sampaikan pada saat pertemuan pertama ya, bahwa ilmu waris ini menjadi hukum waris yang dilupakan awal oleh umat Islam. Ini sangat medis sekali. Perintah khusus dari Nabi ya kepada Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ini adalah salah satu dari sekian sahabat yang memiliki ilmu, artinya ulama Ibnu Mas'ud itu. Hendaklah kalian belajar ilmu dan ajarkanlah kepada manusia, pelajari ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia, pelajari Al-Quran dan ajarkan kepada manusia. Karena aku seorang yang akan dipanggil atau wafat. Ilmu senantiasa akan berkurang, sedangkan kekacauan akan muncul. Hingga ada dua orang yang akan bersisih pendapat tentang wajib atau tidaknya suatu kewajiban, dan keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat memutuskan antara keduanya. Jadi wafatnya ulama memang wafatnya sebuah ilmu ya teman-teman. Kalau ulama wafat itu ada istilah keungen cenah gitunya, karena dari beliau kita mendapatkan pencerahan-pencerahan. Ya. Sejajar dengan belajar Al-Quran, ya. Kata telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada Asim berkata Umar bin Khattab, pelajarilah faraid, bahasa Arab dan sunnah sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Ya. Nah, ini menghindari perpecahan keluarga. Seringkali penyebab perpecahan keluarga adalah masalah harta waris. Ya. Jadi tidak saling kenal, memutuskan. Urang mah mau kenal jeung maneh deui seumur hidup. Urang mah mau nganggap maneh adik deui atau urang mah mau nganggap maneh kakak deui, kan begitu ya. Sumpah serapah yang keluar daripada ricuhnya pembagian harta waris. Sebagian anak yang ingin meneruskan versi adat, anak pertama kita mau udah pakai hukum adat aja. Yang kedua ada yang pakai versi barat atau versi udah kita pakai hukum negara aja. Anak ketiga pengen hukum Islam, ya begitulah. Ya. Nah, jalan keluar untuk menghindari perpecahan ini barangkali yang barangkali bukan di hari ini ada mempersiapkan anak-anak kita, terutama generasi muda dengan dibekali ilmu hukum waris. Jadi belajar waris ini sangat penting sekali ya teman-teman sekalian, dan tidak boleh kita tidak boleh kita menyepelekan ilmu waris ini karena dia adalah bagian daripada ilmu itu sendiri ya. Ini ada ancaman akhirat bahwa siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, melanggar ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya ya. Kemudian nah, jadi teman-teman sekalian, nah dari penyampaian saya ada yang ingin ditanyakan? Itu akhir daripada mata kuliah kita yang ilmu fikih waris. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penjelasan saya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Rub. Saya Ruby Babullah, Pak, ingin menanyakan Hmm. perihal waris pada masa awal terbentuknya atau pada masa awal munculnya, mungkin akan sangat berpengaruh besar kepada dampak sosial yang ada mungkin, Pak, ya, ketika memang kita tadi ketahui tentang sejarah waris tersebut. Kira-kira dampak seperti apa, Pak, yang terjadi ketika memang Islam itu secara nilai sudah mulai berekspansi kemana-mana, sedangkan kultur dan budaya itu kan saling berbenturan gitu, Pak. Mungkin pernah gak gitu ada kejadian memang orang-orang itu konflik
atas hal-hal yang memang tidak disepakati yang ada atau dibawa dalam ilmu faraid ini, Pak. Mungkin di sejarahnya seperti apa gitu, Pak. Sekian. Baik. Oke, terima kasih ya, Baru Bibabullah. Begini teman-teman sekalian ya, munculnya pembagian waris berdasarkan Islam itu didasarkan kepada Quran surat An-Nisa. Dalam Quran surat An-Nisa ya, Allah berfirman ayat 11, ayat 12 terkait dengan pembagiannya, juga ayat terakhir 176 dari Quran surat An-Nisa. Nah, teman-teman sekalian, kenapa ada surat An-Nisa, tidak ada surat Ar-Rijal? Kenapa sih Allah menspesialkan wanita sehingga dikasih satu nama gitu di Al-Quran, sedangkan kita yang laki-laki tuh nggak ada surat Ar-Rijal misalkan ya? Cuma ada An-Nisa nih teman-teman sekalian ya, termasuk juga di ayat-ayat sebelumnya terkait dengan poligami di ayat 3 ya. Kemudian terkait jangan memakan harta anak yatim dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau Barat mengagungkan kata emansipasi di awal abad 19, maka ketahuilah bahwa emansipasi atau mengangkat harkat derajat perempuan sudah dilakukan oleh Islam melalui syariat Islam 14 abad yang lampau. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana yang sudah saya singgung bahwa perempuan itu tidak mendapatkan hak waris. Maka Al-Quran datang memastikan bahwa perempuan mendapatkan hak waris. Memastikan bahwa perempuan mendapatkan hak waris yang sudah ada dan termaktub di dalam Al-Quran. Laki-laki mendapatkan asobah. Ya, asobah itu sisa, teman-teman. Tapi perempuan mendapatkan furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah itu ketentuan-ketentuan yang pasti. Dia bisa mendapatkan setengah, dia bisa mendapatkan 2/3, dia bisa mendapatkan 1/6, dia bisa mendapatkan 1/4, dan lain sebagainya. Itu perempuan. Yang memiliki ketentuan furudul muqaddarah bagi laki-laki itu cuma 2, yaitu suami dan saudara dari ibu. Itu mendapatkan ketentuan langsung dari Al-Quran ya. Tetapi selain itu laki-laki, anak laki-laki ya, ibnu ibnin, kemudian abun, kemudian jadun ya, itu mendapatkan asobah sisa. Sisanya itu perempuan itu memiliki ketentuan yang pasti. Memastikan agar perempuan mendapatkan harta waris. Itu emansipasi yang pertama bagi perempuan, mengangkat bagaimana hal ini bisa terjadi. Yang kedua, terkait dengan ayat poligami di ayat sebelumnya, itu dalam konteks untuk mengurangi seorang laki-laki memiliki istri. Karena lazim di zaman Arab sebelumnya, seorang laki-laki memiliki 10, 20, 30, bahkan tidak terbatas. Maka oleh syariat Islam hanya diperbolehkan sampai 4. Ya. Nah, itu lagi-lagi juga dalam konteks emansipasi atau untuk mengangkat harkat derajat perempuan. Nah, kenapa ini sampai diangkat oleh Allah? Karena ini adalah bagian daripada ilmu agama. Sehingga jangan sampai hukum-hukum jahiliyah yang tentunya tidak adil seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Ruby, terkait dengan seorang perempuan, anak perempuan ya. Anak perempuan itu kan biasanya bagi orang tuanya, terutama bagi bapaknya itu kan yang merawat. Bapaknya baru pulang berperang, ada luka. Itu yang merawat itu bukan anak laki-laki, tapi anak perempuan yang merawat itu. Ya, yang menyiapkan makan, yang mungkin menyiapkan mandi segala macam, itu anak-anak perempuan biasanya. Lebih care, ya, gak ganti indung biasanya kan gitu ya bahasanya ya. Nah, tetapi anak perempuan yang mengurus bapaknya sedemikian rupa, dia tidak mendapatkan harta waris. Yang ngurus bapaknya tapi tidak mendapatkan harta waris, bayangkan betapa tidak adilnya. Begitu juga anak laki-laki yang masih kecil, ya, karena dengan alasan tidak berperang. Sehingga inilah kemudian Islam datang yang menyempurnakan syariatnya agar jangan sampai ketidakadilan terjadi di masyarakat, terlebih khusus pembagian harta waris. Jadi anak laki-laki yang masih kecil, anak perempuan, semuanya mendapatkan mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya, sehingga terciptalah keadilan, terbenamlah ketidakadilan ya, dan ketimpangan terkait dengan keadilan itu bisa dihindari. Nah, itu mungkin Ruby Babullah yang bisa saya sampaikan, kejadian atau fenomena masyarakat yang terjadi ya, dan Islam menjadi penengah terkait solusi bagaimana membaikkan harta waris. Demikian. Ada yang lain? Baik Pak, saya mau bertanya. Siapa itu? Ini Sri Rahayu. Saya Sri Rahayu Nuranisa, Pak. Izin bertanya, tadi sempat Bapak jawab
Kamu nggak ada videonya ya? Ya gimana? Jadi ini tadi sempat disinggung ketika Bapak menjawab pertanyaan dari Ruby Babullah soal poligami ya. Nah, di sana kan seorang istri itu berhak mendapatkan harta waris dari seorang suaminya ya. Nah, bagaimana jika ada seorang laki-laki yang berpoligami kayak gitu? Karena kan untuk saat ini yang berpoligami pun ada gitu ya laki-laki. Nah, bagaimana pembagian harta warisnya? Nah, terus yang kedua Pak, tadi dikatakan bahwa Islam itu membawa keadilan untuk seorang perempuan mengenai harta warisnya. Karena pada zaman dahulu perempuan itu tidak mendapatkan harta waris. Dengan adanya Islam, maka perempuan dengan adanya Islam, maka perempuan tersebut bisa mendapatkan harta waris. Nah, tapi ada sebab mengapa perempuan tidak mendapatkan harta waris yang sama besarnya dengan laki-laki. Nah, di sana kan perempuan itu hanya mendapatkan sekian persen dari laki-laki gitu. Mengapa ada alasan atau tidak gitu. Terima kasih Pak. Olah-olah tidak adil ya. Ya. Baik, terima kasih. Bagi seorang kepala rumah tangga, dalam hal ini suami yang memiliki lebih dari satu istri, dan ketika meninggal dunia, maka istri-istrinya mau 2, mau 3, mau 4, itu mendapatkan harta waris. Dan secara spesifik ya, ini insya Allah akan kita bahas pada saat pembagian harta waris. Jadi karena terikat dengan pernikahan, maka dia boleh mendapatkan harta waris. Ya, jadi itu jawabannya mungkin ya. Hanya prosentasinya ini tidak akan kita singgung sekarang karena panjang ya teman-teman. Kemudian yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran, lirijali mithlu hauzil unsayain. Bagi laki-laki itu seperti 2 perempuan. Artinya satu laki-laki itu mendapatkan 2 jatah perempuan. Kalau orang tua kalau misalkan si bapaknya memiliki anaknya itu laki-laki 1, perempuan 1, maka harta waris itu gampang, dibaginya itu 3 ya. 3 misalkan punya 300 juta ya. Tinggal dibagi 3 ya. Dihitung 3 maksudnya. Karena disebutnya itu ada duruus itu untung kepala. Kepala laki-laki itu dinilai 2, kepala perempuan itu dinilai 1 ya. Sehingga yang 300 juta itu 200 juta untuk anak laki-laki, 100 juta itu untuk anak perempuan. Terkait dengan masalah ini tentu ya pertanyaan yang mungkin saya bisa ajukan ke kamu sebagai penanya, ya tanya aja Allah kan gitu ya. Tanya ke Allah yang menurunkan hukumnya kan gitu. Tapi mari kita pahami kenapa Allah berfirman seperti itu. Ketika dia misalkan sudah memahami makna dibalik daripada sistem keadilan dalam Islam, maka 2 bagian laki-laki dan 1 bagian perempuan itu sudah sangat proporsional. Ada istilah uang suami, uang istri. Karena apa? Kewajiban nafkah kepada suami dari hartanya untuk semua keluarganya. Jadi kalau suami bekerja, dia mendapatkan gaji, dia mendapatkan katakanlah dari pekerjaan itu penghasilan, maka penghasilan itu menjadi nafkah kepada keluarganya, wabil khusus ini istrinya. Artinya kalau si suami memiliki harta misalkan gajinya 5 juta, kemudian si istri mau ngambil, ya berapapun dia bisa ambil karena itu hartanya juga. Tetapi bagi perempuan ketika bekerja dan dia mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya, dia tidak wajib untuk menafkahi keluarganya. Kenapa? Karena uang dia adalah uangnya. Nah, betul itu ya. Uang suami adalah uang istri. Uang istri ya uang istri gitu ya. Tidak ada kewajiban bagi seorang perempuan untuk bekerja di dalam Islam itu. Yang menjadi kewajiban nafkah berada pada pundak suami. Itulah kenapa ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Bagi laki-laki itu qawwam itu penegak ya, penegak rumah tangga. Dia menjadi ukuran kokoh tidaknya sebuah rumah tangga ya. Dan tentu saja
kewajiban nafkah ini bukan berarti dalam Islam itu ada bias gender. Pak, kalau begitu saya tidak bisa bekerja. Ya silahkan bekerja, disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing ketika sudah menikah nanti. Tapi harus ada konsekuensi bagaimana dengan anak-anak dan sebagainya. Ya, nah inilah kemudian ketika sudah berkeluarga, ya laki-laki menjadi fungsi utamanya mencari nafkah, perempuan menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Itu menurut saya yang paling ideal bagaimana membina sebuah keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Sehingga tentu saja dalam hal ini ketika pembagian waris, anak laki-laki itu mendapatkan harta itu bukan untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya karena dia sebagai itu tadi ya, pemberi nafkah. Tetapi bagi anak perempuan mendapatkan satu itu untuk dirinya. Ketika misalkan dia mendapatkan harta waris dari orang tuanya, dia tidak wajib memberikan itu kepada suaminya. Dan itu mah punya uang dia. Tapi ketika suami mendapatkan harta waris itu adalah harta yang menjadi bagian yang hak istrinya juga. Itulah kenapa di dalam Islam keadilan itu bukan sama rata, tapi juga keadilan itu proporsional. Contoh begini, membagi bekal kepada anak yang sudah berusia SMA, mahasiswa SMA dengan SMP, beda apa beda? Beda kan? Ya, karena kalau sama nih semuanya dapat 20.000, anak SMA dibekelin 20.000, anak SD dibekelin 20.000, anak kuliah dibekelin 20.000. Saya nanya sama teman-teman, adil tidak? Tidak. Tidak, ya. Kenapa? Karena kebutuhannya berbeda, ya. Mahasiswanya mau topi segala macam ya. Pokoknya macam-macam lah, tugas segala macamnya banyak ya. Kalau anak SD ya cukup apa buat jajan doang ya. Maka itu kenapa harus proporsional sehingga keadilan itu bukan sama rata ya, tetapi keadilan dalam Islam itu adalah proporsional. Demikian mudah-mudahan menjawab. Ada pertanyaan yang lain? Ada, Pak. Iya. Ada, Pak. Siapa? Pak. Sri Mulyati ya? Ya. Sebentar. Tadi siapa yang belum ke absen? Kayaknya masih ada itu. Mayang ya? Mayang belum ya? Tadi Nyai Nur Rahmah belum ke absen. Nyai Nur Rahmah. Terus? Siapa lagi? Nurul Jamilah tadi belum. Nurul Zamilah. Oke, terus ada lagi? Yudi, Pak. Yudi Supriyadi. Yudi Supriyadi ya. Alwan nama lengkapnya apa? Muhammad Alwan. Mana Muhammad Rashid. Alwan? Rashid. Oke. Ada lagi? Cukup? Di luar, Pak. Ya. Ada lagi? Udah ya? Neng Gina sama, Pak. Neng Gina sama. Oke, sip. Udah ya? Rahmat udah, Be? Oh, udah. Rahmat Taufik ke mana? Rahmat Taufik ke di dia mau Nih. Ada, Pak. Hadir, Pak, hadir. Mana Rahmat Taufik? Hadir, Di Pak, hadir. Di absennya kamu masuk kelas apa? Oh, ada nih. Kelas B, Pak. Oke, lanjut. Ya. Sri. Mau bertanya, Pak. Ya, saya mau menjawab. Iya. Tadi kan dijelaskan mengenai waris ya, di mana laki-laki itu kan dihitungnya 2, kemudian perempuan dihitungnya 1. Seiring berjalannya waktu ya, seperti sekarang mungkin ada orang-orang feminisme yang memang menganggap hal demikian itu tidaklah adil. Makanya mereka menginginkan bahwa pembagian waris antara laki-laki itu harus sama ratakan katanya ya. Harus sama gitu. Karena dengan mengusung tinggi nilai-nilai gender itu ya, gitu kan. Makanya kaum feminisme itu selalu mengotak-atik soal ini gitu. Nah, kita sebagai mahasiswa gitu kan, bagaimana Pak dalam menanggapi hal tersebut dengan isu tersebut? Karena kan dari awal tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa alasan kenapa laki-laki 2 dan 1 itu memang sudah merupakan syariat Islamnya dari sananya seperti itu. Nah, itu Baik. Pak. Oke, Sri Mulyati, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini ada 2 hal yang berpijak pada 2 hal yang berbeda. Ya, ada dua sisi yang berpijak pada pijakan yang berbeda. Pijakan kaum feminisme itu berpijak kepada teori-teori barat. Pijakan kita itu berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah.
ya, juga didukung oleh buku-buku atau kitab fikih baik yang klasik maupun modern. Tidak ada perubahan dalam hukum fikih klasik maupun hukum fikih modern, ya maksudnya antara ijtihad ulama dulu dengan ijtihad ulama sekarang terkait ayat lirijali mislu hafzil unsayain. Tidak ada perbedaan. Tidak ada interpretasi berbeda, tetap interpretasinya sama. Ya, tidak ada. Dan ayat itu adalah ayat hukum. Ya, jadi tentu saja kita akan mengalami pergesekan dengan kaum feminis, ya. Nah, terkait mungkin bagaimana cara menanggapinya, ya teman-teman harus mendalami terkait dengan data, ya. Data yang dimaksud di sini adalah bagaimana pertikaian yang terjadi ketika masalah waris ini tidak diselesaikan, ya. Dan pendekatan kita ini sebenarnya begini teman-teman, ya. Bagaimana kalau misalkan si anak laki-laki itu dia berinisiatif untuk setiap keluarga mendapatkan jatah yang sama, itu boleh, ya. Ini boleh teman-teman. Misalkan ada 3 anak, yang 1 laki-laki, yang 2 perempuan, ya. Jadi 3 anak, ya. Nah, kata anak laki-laki itu begini, ya udah nggak usah dibagi berbeda, saya dapat 2, adik-adik dapat 1, misalkan, ya. Cukup kita bagi rata, dan itu diperbolehkan. Itu namanya cinta, ya. Karena di atas hukum itu ada cinta, ada mahabbah, ya. Hanya saja teman-teman sekalian kan secara fikih itu Allah ngatur dulu, ya. Secara hukum itu Allah ngatur dulu. Contoh begini, orang yang dibunuh di dalam hukum Islam, orang yang membunuh di dalam hukum Islam adalah kisos, harus dibunuh pula. Tetapi apabila keluarganya memaafkan, itu bisa menjadi lebih baik terhadap pembunuh itu, sehingga dia tinggal membayar diyat. Nah, itu tingkatannya itu berbeda, ya. Jadi tentu saja di dalam Islam itu tidak kaku, ya. Tetapi hukum yang awal itu harus diletakkan dulu. Hukum yang awal itu harus ditegakkan dulu, baru kemudian mengikuti daripada kebijakan. Ya, kita tidak bisa memaksa anak laki-laki. AA-nya jangan begitu dong. AA-nya harus misalkan harus sama dong, ya. Katanya sayang sama adik gitu, ya. Itu mah kan kumaha we manehna. Artinya ongkos sayang sama adik tapi konotasinya seperti tidak diungkapkan dengan cinta gitu, ya. Sehingga maksa gitu, ya. Ya, harus berdasarkan keriduan daripada anak laki-laki. Boleh kok dibagi rata, ya, asal ya itu tadi ketentuan hukumnya itu harus clear dulu, ya. Terkait dengan menghadapi feminisme, ya teman-teman harus belajar kelemahan teori mereka, sehingga kita bisa memberikan perspektif yang berbeda sesuai dengan pijakan yang kita ambil. Mudah-mudahan Sri Mulyati menjawab. Cukup ya teman-teman, karena kita akan ke hadis nih, langsung ke hadis nih, ya. Cukup ya? Cukup Pak, insya Allah. Cukup ya, karena kita untuk bulan Ramadan ini bukan 1,5 jam, tapi 1 jam. Ya. Jadi karena kita di kampus sendiri ini semua staf, baik staf administrasi maupun pengajar, dosen, ini pulangnya jam 5, ya, jam 5 sore ini pulang. Jadi maghriban di rumah selama bulan Ramadan saja. Nah, kita mulai jam 1, beres jam 2, kemudian dari jam 2 beres jam 3. Oke, teman-teman, ya? Oke, Ya, oke. Pak. Ya, Pak. Dan sekarang Langsung hadis. langsung hadis, ya. Langsung lanjut. Ihda ini versi ya.